Gusti Prabu. Saya dan teman-teman hamba adalah kaula Gusti. Kami datang menghadap untuk menyampaikan bahwa sawah ladang kami dilanda kekeringan. Segala tanaman yang kami tanam mati sebelum menghasilkan. Untuk itu, Gusti Prabu, kami memohon berikan kami sedikit beras. Sudah aku tahu itu. Kita sedang dilanda paceklik. Pulang semua, persediaan beras istana sudah habis. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Jawab dulu pertanyaanku. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat? Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Hermadinata, wakil dari SMP Negeri 1 Tanjung, akan menceritakan cerita rakyat asli Lombok Utara yang berjudul Legenda Makam Bapuk Dana yang berada di Dusun Bedana, Kecamatan Tanjung. Cerita ini kami petik dari pitutur para sesepuh Lombok Utara. Teman-teman, ratusan tahun silam, di masa kejayaan Kerajaan Sokong, tinggallah seorang tua bersama putri sematawayangnya di Tanjungan Bedana. Orang tua ini konon cerita berasal dari Bayan dan dikenal memiliki keahlian di bidang pertanian dan perkebunan. Kaya raya, baik hati, dan pemurah. Kemudian orang tua ini disebut dengan nama Bapuk Dana. Kemudian raja memanggil salah satu patih andalannya. Ampun Paduka, titahkan apa yang harus hamba lakukan. Paman, aku dengar Bapuk Dana selalu membagikan kekayaannya, termasuk beras dan kebutuhan lainnya, kepada rakyatku yang dilanda paceklik. Apa benar itu? Ampun Paduka, cerita itu benar sekali. Bapuk Dana adalah seorang yang dermawan kaya yang memiliki keluhuran budi. Beliau dengan tulus dan ikhlas memberikan apapun yang dimiliki dan diminta oleh rakyat. Betapa marahnya Gusti Prabu, teman-teman. Paman, ini penghinaan. Bapuk Dana telah merendahkan harkat martabatku sebagai seorang raja. Kewibawaanku telah dirongrong. Lambat laun, rakyat tidak akan percaya kepadaku sebagai seorang raja. Malah, rakyat akan lebih percaya ke Bapuk Dana sebagai rajanya. Paman Patih hanya merunduk, tidak berani berkata-kata, teman-teman. Paman, aku dengar dia memiliki putri sematawayang. Nah, untuk menghentikan perilakunya ini, aku perintahkan Paman pinang putrinya dan katakan bahwa aku Raja Sokong meminang putri sematawayangnya untuk dijadikan istri. Tetapi setelah itu, ku perintahkan Paman bunuh dia. Teman-teman, sepanjang perjalanan, Paman Patih terus berpikir, apakah aku harus jalankan perintah ini? Kalau tidak, aku dan keluargaku yang akan menjadi tumbalnya. Kenapa putri sematawayang Bapuk Dana yang tidak memiliki salah apa-apa harus dibunuh? Tanpa disadari, teman-teman, sampailah dia di Semenanjung Bedana dan bertemu langsung dengan Bapuk Dana. Dengan berat hati, Paman Patih menyampaikan apa yang diperintahkan raja kepadanya. Yunastabi Bapuk Dana, saya adalah seorang patih di Istana Sokong, diperintahkan oleh raja
untuk meminang putrimu hari ini juga. Sebaliknya teman-teman, Bapu Dana dengan tulus dan ikhlas menerima pinangan itu. Lalu dia mohon izin untuk menyampaikan pinangan raja itu kepada putri sematawayangnya. Dende putriku, seperti yang kau dengar, raja telah meminangmu sebagai permaisurinya. Terimalah dengan keikhlasan. Dende kemudian berkata ke Bapu Dana, Ami, aku menerimanya. Setelah itu teman-teman, Dende diboyong langsung ke kerajaan Sokong. Sebelum sampai di istana, Dende dibunuh. Keji sekali kan teman-teman. Sepeninggalan putri sematawayangnya, Bapu Dana kemudian bermeditasi. Dalam meditasinya, Bapu Dana diberikan wangsit bahwa putrinya tidak dijadikan istri, akan tetapi dibunuh sebagai tumbal keikhlasan dan ketulusan Bapu Dana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, semua harta benda yang kau titipkan kepadaku, ku berikan kepada sesama yang membutuhkan. Tapi Tuhan, semua itu mengundang huru hara dan kepedihan raja. Ya Tuhan, ku mohon, kutuklah semua harta benda yang kau titipkan kepadaku menjadi batu. Kelak di kemudian hari, jika ada umatmu yang datang ke tempat ini dengan hati yang tulus memohon, tolong berikanlah dia. Teman-teman, begitu semua harta bendanya berubah menjadi batu, Bapu Dana menghilang tanpa meninggalkan jasad. Mok